Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa belajar bersama. Untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Kita masih di jilid 6B, tema 5 wirausaha. Dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di latihan soal subtema 3 halaman 175 sampai 178. Yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Langsung saja adik-adik sekalian kita ke halaman 175 ya. Oke, ya di sini dimulai dari muatan pelajaran IPS ya. Nomor 1. Berikut yang termasuk dampak positif dari kerjasama ASEAN dalam bidang tenaga kerja adalah, ya ini jawabannya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nomor 2, tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nomor 3, tuliskan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Oke. Untuk nomor 3 di sini saya tuliskan ya adik-adik sekalian karena jawabannya agak panjang ya. Oke, jadi dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan-pelatihan dan memberikan keterampilan kerja. Lanjut kita ke soal nomor 4. Perhatikan urutan kegiatan Pak Amri berikut. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Jadi pukul 4 Pak Amri pergi berbelanja ke pasar. Pak Amri membeli sayuran dan lauk pauk. Kemudian pada pukul 6 Pak Amri selesai berbelanja. Ia membawa banyak bahan makanan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada pukul 8 Pak Amri mulai memasak sayuran dan lauk pauk yang telah dibelinya. Dan pada pukul 11 Pak Amri membuka rumah makannya. Ia dibantu oleh beberapa pegawai untuk melayani para pembeli yang datang. Pertanyaan yang A, sikap apa yang dimiliki oleh Pak Amri dalam meraih kesuksesan? Lah, apa sikap yang dimiliki Pak Amri? Nah, ini ya jawabannya dari sekalian yang nomor 4 yaitu disiplin, tekun, dan pekerja keras. Kemudian untuk yang B, apa yang terjadi jika Pak Amri tidak memiliki sikap tersebut? Nah, jelaskan. Nah, yang terjadi adalah, nah ini ya, Pak Amri tidak bisa menjalankan usaha dengan lancar dan meraih kesuksesan. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 4A dan B dan juga nomor 3. Selanjutnya kita ke muatan IPA ya, KD 3.5. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sebuah magnet ya, dan ada garis gaya magnet ini ya, karena adanya medan magnet. Oke, pertanyaannya, garis-garis yang terbentuk di sekitar magnet pada gambar di atas menunjukkan adanya, nah apa adik-adik sekalian ya? Jawabannya di sini untuk yang nomor 4. Nah, ini pilihan ganda. Ya, jadi jawabannya adalah medan magnet ya. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang dapat ditarik oleh magnet, itu disebut medan magnet ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Cara membuat magnet seperti gambar di atas adalah, lah ini digosokkan searah ya. Ini namanya dengan cara menggosok atau cara gosokan. Jadi ada cara induksi. Kalau induksi itu didekatkan, dan ada juga elektromagnet ya, dialiri arus. Lanjut ke nomor 3. Magnet yang dibuat dengan cara dialiri listrik disebut, lah ini jawabannya elektromagnet. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar dua elektromagnet berikut. Nah, ini ada gambar A dan gambar B. Kita lihat ya perbedaannya di sini. Nah, ini adalah jumlah lilitannya yang berbeda. Ini lebih rapat, ini agak renggang. Nah, elektromagnet mana yang bisa menarik peniti lebih banyak? Jelaskan. Nah, tentulah jawabannya yang gambar B ya, karena ini lebih rapat. Karena jumlah lilitan lebih banyak sehingga menghasilkan gaya magnet yang lebih besar. Ini ya untuk yang nomor 4. Ini saya dekatkan kalau kurang jelas. Kemudian nomor 5, perhatikan alat-alat berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini ada pengeras suara, bel listrik, pesawat telepon, obeng, metal detektor, alat ultrasonografi,
dinamo, generator, kompas, pintu lemari dingin, pendingin atau kulkas ya. Pertanyaan yang A, tuliskan kembali alat-alat yang menggunakan elektromagnet. Nah, alat-alat yang menggunakan elektromagnet. Nah, ini saya tuliskan kembali ya untuk yang nomor 5. Nah, ini ada yang 5A, ada pengeras suara, bel listrik, pesawat telepon, alat ultrasonografi, dinamo dan juga generator. Itu untuk yang nomor 5A. Kemudian untuk pertanyaan yang 5B, tuliskan manfaat dari alat-alat yang menggunakan elektromagnet tersebut bagi manusia. Nah, manfaatnya apa? Nih, pengeras suara itu untuk memperbesar volume suara ya, biar suaranya lebih nyaring. Kemudian bel listrik memberi tanda suatu hal, misalnya untuk kalau ada tamu atau apa ya, kita tahu ya. Kemudian pesawat telepon ya, telepon itu sebagai sarana komunikasi jarak jauh. Alat ultrasonografi membantu mendiagnosa bagian tubuh yang mengandung cairan. Kemudian dinamo itu untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator itu adalah alat penghasil energi listrik. Oke, selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, formulir pengiriman barang biasanya disediakan di, jawabannya adalah outlet ekspedisi barang. Jawabannya yang B ya, tidak mungkin di puskesmas ya, pembayaran listrik ataupun di pusat perbelanjaan. Nah, nomor 2, alat tulis yang digunakan untuk mengisi LCK atau lembar jawab komputer harus khusus, yaitu titik-titik, karena ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Pensil 2B karena ketebalan yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal sehingga memudahkan mesin pemindai. Lanjut ke soal nomor 3. Pengisian informasi alamat tujuan pengiriman harus benar pada formulir pengiriman barang. Agar apa? Agar, jawabannya yang A, memudahkan kurir saat mengirimkan barang ke alamat yang dituju ya. Nomor 3 jawabannya yang A. Nomor 4, saat ini lembar jawab komputer atau LJK banyak digunakan oleh sekolah dan lembaga-lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Nomor 5, apa perbedaan formulir pengiriman barang dengan formulir EJK? Jelaskan. Nah, ini kalau formulir pengiriman barang harus disertakan alamat dan nomor telepon pengirim atau penerima, sedang dalam formulir RJK tidak terdapat alamat dan nomor telepon. Itu untuk nomor 5 adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke muatan SBDP. Tujuan sebuah produk menggunakan kemasan adalah, nah ini jawabannya yang A ya, melindungi produk agar tidak rusak. Lanjut ke nomor 2. Buklet merupakan sebuah buku yang berisi informasi-informasi tertentu. Buklet dikenal juga dengan katalog di perusahaan. Fungsi buklet atau katalog tersebut bagi perusahaan makanan adalah, nah ini nomor 2 saya tuliskan di buku ya adik-adik sekarang karena tempatnya tidak cukup. Nah ini fungsinya adalah untuk mempromosikan suatu produk dan memberi informasi tentang suatu produk yang ditawarkan oleh pemilik usaha. Itu adik-adik sekalian nomor 2. Selanjutnya nomor 3 ya, ini ya. Bagian depan buklet adalah, jawabannya itu sampul depan yang berisi judul buklet, kemudian gambar dan keterangan singkat perusahaan. Itu ya untuk yang nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Selain buklet, reklame lain yang juga banyak dimanfaatkan adalah embalase. Dalam embalase biasanya berisi, nah isinya adalah nama, gambar dan informasi produk ya. Jadi nama produk, gambar produk dan informasi produk seperti komposisi serta informasi nilai gizi produk. Itu ya di dalam embalase. Sekarang nomor 5, perhatikan bagian depan dari buklet berikut. Wah ini makanan Nusantara, ayo kita lestarikan. Nah, macam-macam makanan ya ini ya. Nah, menurutmu apa informasi yang disampaikan dalam buklet tersebut? Lah ini berarti berbagai produk berupa sajian makanan khas Nusantara ya. Misalnya ada rawon ya, ada rendang, nah banyak sekali. Ada soto mungkin di dalam buklet tersebut. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran terakhir yaitu PPKN ya. Nomor 1. Berikut yang merupakan contoh kegiatan wirausaha seorang siswa adalah, nah ini
Jawabannya yang D ya. Komang menjual puding coklat yang ia buat sendiri di sekolahnya. Nomor 2, sikap yang sebaiknya diterapkan dalam menjalankan sebuah usaha adalah, jawabannya yang A, yaitu kerja keras. Nah, ini tidak mungkin kalau kita berusaha harus tidak peduli, mudah menyerah, takut menghadapi hambatan. Nah, yang paling tepat yang A ya, kerja keras. Nomor 3, memberikan upah karyawan merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemilik usaha. Nomor 4, apa bentuk tanggung jawab pemilik usaha terhadap konsumennya? Jelaskan. Nah, ini ya, bentuk tanggung jawabnya adalah memperhatikan kualitas barang, memperhatikan kemasan barang, dan memperhatikan jangkauan pemasaran. Nomor 5, kerjasama merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, jawabannya adalah setuju ya, dengan bekerja sama akan memudahkan untuk mencapai tujuan. Itu adik-adik sekalian ya untuk latihan soal subtema 3. Untuk pembahasan soal-soal lainnya, tetap ikuti terus di channel Rivanista. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.